Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Purwaningrum SPD. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri Wonosari 4, Wonosari, Gunung Kidul. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 1 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja. Praktek pembelajaran yang akan saya berikan pada siswa kelas 4 di SD Negeri Wonosari 4 dengan mata pelajaran matematika. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kemarin kita habis merayakan ulang tahun sekolah, semuanya bahagia? Bahagia. Iya, apalagi yang kemarin jadi pasukan drum band. Besok lebih semangat lagi ya pagi ini. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk disiapkan, Mas Aska, silahkan disiapkan. Siap teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bersalam. Selamat pagi guru. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini siapa yang nggak masuk? Mas Reza sama Mas Leo. Oh iya, ada yang tahu kabarnya? Mungkin kelelahan pada saat kemarin kita pawai drum band. Ya, semoga diberi kesehatan. Tapi Mas Robi hebat loh. Kemarin capek ikut pawai, hari ini bisa masuk. Sehat kan Mas Robi? Sehat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya, alat tempurnya untuk kita belajar hari ini, ya. Sudah disiapkan? Semuanya ada di atas meja. Mbak Ningsi, ya alat tulisnya disiapkan? Sudah? Ya. Ya, hari ini ya ada beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan, ya, kita lakukan. Kegiatan yang pertama adalah pendahuluan. Ya, tadi kita sudah buka dengan berdoa bersama, memberi salam, kemudian ada kegiatan inti, terus kemudian ada nanti kegiatan kita menyimak video, ya, jadi video pembelajaran, terus kemudian kalian ada diskusi kelompok juga. Setelah diskusi kelompok, seperti biasa kita presentasi, ya. Terus selanjutnya nanti kita simpulkan bersama-sama. Biar paginya ini lebih semangat lagi, seperti kemarin semangatnya kita pawai ulang tahun sekolah kita yang keberapa? Ke-67, berarti semakin tahun harus semakin maju, anak-anak juga semakin berprestasi. Untuk itu, mari kita semangat lagi sambil mendengarkan lagu berikut ini. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya,
kita pelajar Pancasila, harus belajar dalam pengamalan silanya ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Sudah dipelajari di rumah? Sudah. Perkalian itu apa? Perkalian itu apa? Penjumlahan yang berulang-ulang. Kalau pembagian itu apa? Pengurangan yang berulang-ulang sampai habis ya, sampai hasilnya 0 ya. Nah, sekarang siapa yang sudah hafal perkalian ini? Coba 9 kali 7. Hah? 63. Pinter. Ayo cepet-cepetan yang cowok nih, yang cowok ayo. Ayo, yang sudah Bu Retno ajarkan kemarin. Masih perkalian 9 yang gampang ya. Ya, 9 kali 5. 45. Pinter. Ayo lebih kencang lagi suaranya yang cowok. Ya, sekarang 9 kali 8. 72. Siap, Mas Aska. Sambil cemberut. Ayo, perkalian 9 loh. Ya, siapkan jari-jarinya. Ya, 9 dikali 6. Ya, 54. Gampang kan pakai jari. Sekarang coba 7 dikali 6. 7 kali 6 loh. 42. Baru ini. Yuk 5 kali 5. Gampang banget. 25. 5 kali 10. 50. Gampang kan? Ya, sekarang 12 bagi 3. 4. 12 bagi 3 kok 6. Ya, 12 bagi 3 berapa? 4. Pintar. 15 bagi 5. 3. 20 bagi 4. 5. 25 bagi 5. 5 ya. Hah? 5. Ih, jangan ragu. Harus mantap ya. Oke ya. Nah, ini ada kaitannya pelajaran hari ini, ada kaitannya dengan perkalian dan pembagian. Jadi anak-anak harus harus melancarkan dulu perkalian dan pembagian biar enggak pusing. Karena semakin hari materinya juga akan semakin berkembang. Itu pun tidak jauh-jauh dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semuanya harus rajin berlatih di rumah, ya. Ya. Nah, sekarang, ini adalah capaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak nanti belajar sama Bu Retno yang berkaitan dengan kelipatan dan faktor. Ya, kelipatan dan faktor. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar yang namanya KPK dan FPB. Ya, jadi ini nanti kita masuk di sini capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang akan kita lalui. Jadi anak-anak nanti bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah seperti tadi yang Bu Retno sampaikan. Selain itu, dapat juga melakukan operasi perkalian dan pembagian, ya. Kemudian, selanjutnya juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan dan faktor, ya. Tujuannya apa? Jadi Bu Retno berharap anak-anak bisa membuktikan, ya, nanti di dalam KPK dan FPB nanti, ya, itu nanti kita belajar dulu tentang bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Nanti anak-anak bisa menyimak pelajaran yang akan Bu Retno sampaikan, ya. Kemudian nanti setelah menyimak, anak-anak bisa menganalisisnya, bisa membuktikan, kemudian bisa melakukan, kemudian anak-anak diskusi, ya. Setelah diskusi, anak-anak melakukan presentasi di depan kelas seperti biasa.
Nah, yang pertama, anak-anak sudah kenal belum dengan bilangan prima? Sudah. Apa itu bilangan prima? Bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan 2. Ah ya, berarti sudah ada yang tahu. Manfaatnya apa kita belajar bilangan prima atau faktor-faktornya nanti? Bilangan prima kan bisa menentukan pohon faktor dari sebuah bilangan. Oh iya, menentukan pohon faktor. Iya, menentukan pohon faktor. Oke, nanti kita buktikan. Apakah dengan lewat bilangan prima kita bisa menentukan lewat pohon faktor? Ini pasti pada bingung, apalagi pohon faktor, nggak ngerti saya. Mbak Nada berarti sudah baca-baca, ya. Hebat Mbak Nada. Oke, sekarang coba sekarang anak-anak lihat di papan tulis ini Bu Retno buat pohon. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan di papan tulis ini? Ya, Bu Retno punya pohon buah, berbuah bilangan. Ya, di sini ada bilangan 17, 12, 23, 22, 19, ada 8, 5, 7, 2, 11. Coba, tadi Bu Retno dengar Mbak Titis tadi sudah bilang bilangan prima itu adalah bilangan yang apa? Bilangan yang bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, coba sekarang anak-anak cari di papan ini yang termasuk bilangan prima yang mana? Iya, Mbak Titis yang mana? 2. Sebentar, satu-satu. Bu Retno tak nandai dulu. Ini bilangan prima? Ya. Oke, tak tandai P. 5. Sebentar. Mas Zulfan tadi bilang 5? Ya, tak tandai P. 12. Sebentar. 7 tadi 7. Ya, terus 11. Sebentar, tadi Bu Retno dengar. Sebentar, Bu Retno tadi dengar ada yang bilang 12. Ini ya. Bu Retno ini lingkari dulu ini P. Ya, terus mana lagi? 17. Oh ya, ini 17. P 8. Siapa yang bilang 8 tadi? Erik. Oke, Erik tadi Erik bilang ini bilangan prima. 22 siapa? Oh, Dewi bilangan ini bilangan prima. 23 bilangan prima. 19 bilangan prima. Oke, sekarang kita buktikan dulu. Kita buktikan ya. Sekarang dari yang atas dulu. 17 ini bisa dibagi berapa saja? 1 dan 17. Sebentar Bu Retno. Bentar ya. Nah, tadi 17 itu bisa dibagi berapa saja? 17 dibagi 1. Terus berapa lagi? Kan habis ya. Ini sama dengan 17. Terus dibagi berapa lagi? 17 dibagi 17 sama dengan 1. Bisa dibagi lagi nggak? Enggak. Berarti 17 punya 2 faktor pembaginya. Ya. 1 dan 17, bilangan 1 dan 17, bilangan itu sendiri. Ya. Sekarang berarti 17 termasuk bilangan prima. Oke, benar. 17 bilangan prima. Terus Bu Retno, tadi Mas Erik bilang 8. Ya. Ini Bu Retno hapus dulu ya. Oke, sekarang kalau 8 kita buktikan ya. 8 itu bisa dibagi berapa saja, Nak? Kita diurutkan dulu dari bilangan yang paling kecil. 1. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Terus 8 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus 8 masih bisa dibagi lagi nggak? Dibagi berapa? 8. Bagi 8. Sebelum 8, dia 8 dibagi 4 sama dengan, ayo 8 bagi 4 berapa? 2. Terus masih bisa lagi dibagi? Oh, masih bisa. 8. Oke, di atas aja ya. 8 dibagi 8 sama dengan
1. Sekarang kita hitung. 8 ini banyak sekali yang bisa dibagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pembaginya. Apakah termasuk bilangan prima seperti yang dikatakan Mbak Titis tadi? Tidak. Berarti 8 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena memiliki 4 faktor. Gitu ya? Ya. Bisa sampai sini dipahami? Bisa. Yuk, sekarang kita simak materi yang akan Bu Retno sampaikan. Silakan disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor prima. Faktor-faktor dari bilangan prima tersebut yang merupakan bilangan prima. Ingat, bilangan prima adalah bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Tentukan faktor prima dari 16. Di sini anak-anak diminta untuk mencari pembagi dari 16 yang habis dibagi. Ya, jadi jangan sampai ada sisanya. Ingat, habis dibagi. Jadi, anak-anak bisa mencari di sana pembagi dari 16 itu adalah bilangan 1, bilangan 2, bilangan 4, bilangan 8, dan 16. Di sana 16 ada 5 faktor. Yang ditanyakan di situ adalah tentukan faktor prima. Jadi, anak-anak bisa mencari bilangan prima di antara faktor-faktor yang menjadi pembagi 16. Bisa kita lihat di sana adalah faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi, faktor prima dari 16 kita ambil dari bilangan prima itu sendiri, yaitu bilangan 2. Dan lagi untuk bahasan selanjutnya yaitu faktorisasi prima. Cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Ada 2 cara menentukan faktorisasi prima, yaitu dengan menggunakan pohon faktor dan tabel bilangan prima. Contoh dari faktorisasi prima. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan faktorisasi prima dari 16. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan tabel bilangan prima maupun dengan pohon faktor. Di sana di kotak yang di atas tertulis 16, kita bagi dengan 2, yang di kotak di kolom sebelah kiri 16 dibagi 2 sama dengan 8. Masih bisa dibagi, kemudian kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 4. Masih bisa dibagi lagi, hasilnya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Dibagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 1. Di situ anak-anak bisa melihat jumlah di kolom yang berwarna, ya, berwarna orange itu jumlah 2-nya ada 4. Berarti
Faktorisasi prima dari 16 di sana adalah. Oke, sekarang waktunya kita diskusi kelompok. Silahkan ditulis namanya kelompok di situ. Ya, nama anggota kelompoknya. Yuk, silahkan kerjakan bersama-sama. Nah, ini namanya lembar kerja peserta didik. Ini tugas kelompok. Petunjuknya ini ada petunjuknya, dibaca di situ ya. Nah, sekarang nih, ini ada sedikit materi di sini. Nah, sekarang ini. Sekarang berilah tanda silang pada semua bilangan prima yang ada pada tabel angka berikut ini. Tadi sudah ada di yang Bu Retno jelaskan. Ya, pakai bolpen atau mungkin ada yang punya spidol atau krayon boleh. Nah, atau pakai bolpen biar jelas. Iya, dilingkari itu. Sudah selesai. Alhamdulillah, berarti siap-siap maju ya. Sudah. Dilingkari, Mbak Tari. Nah, ini tadi Mbak Pipit sudah bilang 2. Giliran yang pertama, Mas Aska silahkan maju. Hasil diskusi saya sama Ciko. Sama Ciko, saya akan menjelaskan di depan. Ya. Bilangan prima pada tabel. Prima pada tabel yang Di situ adalah 2, ya. Terus 3, 3. Terus 4, 5, 5, 7, 7, 11, 11. 13, 15, Terus 19, 17. oh, kelewatan 17 sih. Oke, dengar nggak tadi Mas Aska bilang? Adakah yang berbeda? Ada. Kelompoknya Nathan yang berbeda yang mana? 4. Stop. Yang lainnya, stop. 4, oke. Mas Nathan, stop. 4, 15. Sudah? Itu? Sudah, berarti yang berbeda 4 dan 15. Oke, sekarang Bu Retno catat dulu. Kelompoknya Aska tadi ya, kelompok 1. Sini Kak, Bu Retno pinjam kertasnya Kak. Ya, ada 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17 dan 19. Oke, yang berbeda dari kelompoknya Nathan ya, tadi 4 dan 15. Oke, kelompoknya Nathan beda. Terus kelompok yang lain, yang beda yang mana lagi? 14. 4 sama 15. Nah, ini udah berurutan lingkari. Sama ya, berarti dengan kelompoknya Nathan ya. Oke, ini yang berbeda. Kenapa kok bisa beda? Ada yang bisa? Iya, kenapa Titis? Soalnya 15 punya 3 faktor. 15 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 15. Berarti punya 4 faktor ya. Jadi 15 bukan termasuk bilangan prima. Oke, silakan duduk, beri tepuk tangan dulu untuk Mas Aska. Nah, sekarang ini ya, tadi kita bisa simpulkan ya. Kita bisa simpulkan, coba perhatikan dulu di depan ya. Tadi kalian sudah memberi lingkaran, memberi tanda silang pada bilangan prima di dalam tabel tadi. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Dipahami lagi, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Jadi cuma 2 saja, 2 faktor saja. Ya.
Jadi makanya dari awal Bu Retno sudah bilang anak-anak harus sudah menguasai perkalian dan pembagian. Jadi kaitannya nanti dengan bilangan prima ini ya. Sekarang nih ada penjelasannya juga. Bilangan prima adalah bilangan utama yang sebagai pembentuk bilangan bulat. Semua bilangan bulat itu bisa dibentuk dari bilangan prima. Jadi lewat bilangan prima kita bisa menentukan apa saja tadi? Pohon faktor dari sebuah bilangan untuk menentukan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu nanti kaitannya dengan KPK dan FPB. Diperhatikan baik-baik, dipahami ya, dicerna baik-baik ulasan ya tadi biar konsentrasi. Ya, semuanya ya kencang. Tepuk semangat. Semangat. Dia mana semangatnya? Ulangi, mana semangatnya? Ya, sekarang kita latihan soal. Ini latihan sendiri-sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, percaya diri. Silahkan dikerjakan masing-masing. Jangan lupa diberi nama. Silakan, ada 10 soal gampang. Bu Retno nggak kasih yang susah-susah. Yang Bu Retno terangkan tadi semuanya sudah keluar. Dalam. Sudah Mbak Tari? Nah, dikumpulkan ya. Sudah diberi nama? Sudah masing-masing? Oke. Saya boleh, nggak apa-apa. Yang penting kan ada ini toh. Ada apa namanya? Ada jawabannya. Yuk, biar semangat semuanya. Berdiri yuk di samping mejanya masing-masing. Yuk, kita sama-sama bergembira. Yuk, semuanya. 5, 4, 3, 2. Ayo, gerak semua biar nggak kaku. Ayo, Risma. Iya, Mas Aska boleh maju. Mas Aska sini. Yuk. Boleh Mas Aska kasih data temannya. Sudah sampai di akhir pelajaran hari ini. Tadi dari awal tadi kita belajar apa yang sudah bisa kalian terima dari pelajaran hari ini. Apa? Apa Mbak Nada? Yang keras? Bilangan prima. Terus
Faktor prima. Ada pohon faktor, ada faktorisasi prima. Semua sudah? Nisa apa? Iya, semuanya berarti sudah paham ya? Berarti emang luar biasa. Anak-anak hebat. Jadi anak-anak harus memahami. Bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai tepat dua pembagi atau mempunyai dua faktor bilangan, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri ya. Kemudian seperti yang di awal tadi Bu Rota bilang, bilangan prima ini bisa digunakan untuk apa? Manfaatnya untuk apa sih bilangan prima itu? Nah, bilangan prima ini bisa kita pakai di dalam bidang teknologi. Sampai di situ sudah bisa dipahami yang faktorisasi prima, faktor prima? Sudah? Oke, berarti Bu Rota tanya, sekarang bagaimana kalian setelah mempelajari pelajaran hari ini? Lebih paham? Ya, Mbak Titis bagaimana? Tambah bingung atau sudah bisa dipahami? Apa Mbak? Sudah bisa dipahami. Nathan dan kawan-kawan, Adit? Sudah bisa dipahami? Bisa berarti mencari bilangan prima? Bisa? Bilangan prima loh Mbak? Oh, sudah. Ya, bilangan prima loh ya. Bisa ya. Faktor prima. Jadi ingat kata-kata prima. Ada primanya di situ. Ya, bilangan prima tadi berapa saja? Bilangan prima tadi berapa saja? 2. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti kalau Bu Retno suruh cari bilangan prima dari bilangan 1 sampai 100, semuanya bisa ya? Lah kok aduh? Bisa? Oke, bisa? Bisa ya, 1 sampai 100. Atau misalnya Bu Retno kasih pertanyaan, carilah bilangan prima dari bilangan 30 sampai bilangan 50. Bisa? Bisa ya? Oke, berarti anak-anak sudah paham ya, boleh? Bilangan prima itu nggak mesti ganjil atau genap kan Bu? Kalau bilangan ya, pertanyaan ya bagus. Bilangan prima itu nggak mesti bilangan ganjil atau genap. Kamu bisa melihat kalau genap itu pasti habis dibagi dan pembaginya pasti bisa lebih dari 2 faktor. Sedangkan bilangan prima tadi apa? 2 faktor. Berarti kira-kira bisa dipastikan tidak kalau bilangan prima itu bilangan genap? Iya? Enggak tahu Bu. Jadi bilangan prima kalau kita perhatikan ya, dari tadi bilangan prima itu semuanya adalah bilangan ganjil. Ya, kecuali bilangan 2 karena apa? 2 kok masuk bilangan prima? Karena 2 hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, Bu Retno jadi ingat, berarti ya yang selain bilangan prima itu, jadi kayak bilangan 4, 6, 8 itu adalah disebut juga bilangan komposit. Ya. Jadi yang bukan bilangan prima disebut juga bilangan komposit. Gitu ya. Jadi sudah bisa dipahami ya. Mbak Putih sudah terjawab pertanyaannya? Iya, pinter. Berarti Mbak Putih jeli. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Nih ya, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Nah, ini Mbak Putri tadi bilangan prima adalah bilangan utama pembentuk bilangan bulat. Hasilnya bulat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ya, itu nanti masuknya ke pecahan materi selanjutnya.
Ya, ini kita bilangan prima. Jadi merupakan pembentuk bilangan bulat. Jadi semua bilangan bulat bisa dibentuk dari bilangan prima. Lewat bilangan prima juga kita bisa menentukan tadi pohon faktor atau bisa kita gunakan tabel. Ya, seperti itu ya. Nah, ini yang Bu Ruta tadi barusan bilang. Faktorisasi prima adalah pecahan bilangan komposit yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil dan hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan bilangan komposit yang disebutkan. Ini bilangan komposit adalah bilangan yang dinyatakan sebagai bilangan asli yang lebih besar dari satu, ya, lebih besar dari satu, tapi bukan termasuk bilangan prima. Ya, jadi kan kayak faktorisasi prima tadi kan bisa dibagi 4, bisa dibagi berapa? 8. Nah, 4, 8 itu bukan bilangan prima, tapi dia bilangan komposit. Cuma di pembaginya misalnya tadi faktorisasi 16 kan bisa dibagi 2 juga. Nah, 2 itu adalah bilangan prima, yang lainnya bilangan komposit. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa ya untuk bilangan prima. Oke, sampai di sini ya. Besok nah, hari ini kita sudah belajar tadi. Awal tadi kita belajar bilangan prima. Karena esok kita akan masuk di dalam materi ya. Besok di pertemuan selanjutnya, di pertemuan matematika selanjutnya, kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? Di situ ada FPB faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini kaitannya berkaitan dengan bilangan prima, dengan pohon faktor, dengan tabel bilangan prima. Di rumah dipelajari lagi yang bilangan prima ini. Materinya juga sudah Bu Retno tadi sampaikan. Selain Bu Retno sampaikan, juga nanti akan Bu Retno share ke grup WA untuk kalian pelajari lagi di rumah. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, ya, silakan dipimpin berdoa. Siapa yang pimpin berdoa? Oke, Mbak Tari. Ya, ke depan. Berdoa pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang teman-teman. Selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran. Dari Bu Retno cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat sehat. Mana semangatnya? Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua.